Halo semuanya. Jadi di sini saya mau menyamakan persepsi teman-teman semuanya terkait dengan materi-materi praktikum eh, botani farmasi. Saya sudah lihat tugas yang teman-teman kumpulkan, kemudian ada beberapa foto yang saya rasa bisa untuk dijadikan bahan belajar. Misalnya saja ini, ya. Kita awali dari materi yang pertama, yaitu plastida. Jadi kalau dilihat, ini adalah suatu sampel yang mengandung plastida. Plastidanya ini adalah plastida karotenoid, jadi kromoplastida. Nah, ini ada ciri khas nih kalau dilihat dari sini, yaitu yang pertama ada kumpulan plastida di bagian depan sini, ya. Kemudian ini ada plastida-plastida kecil yang mengelilingi dinding selnya. Jadi plastidanya berada di pinggiran dinding sel. Jadi ini adalah dinding sel, ya. Kemudian di dinding sel, di antara dinding sel tersebut ada plastida-plastidanya. Nah, kalau yang seperti ini adalah contoh dari cabai, ya. Ini adalah plastida dari cabai. Bisa dilihat juga bentuk plastidanya di sini ada bulat-bulat, ya. Jadi dia berkumpul dan sebagian besar berada di bagian pinggir dari dinding sel. Jadi jangan salah, dinding selnya adalah yang ini, ya. Ini adalah dinding sel, ini dinding sel, dan plastidanya adalah isi di tengahnya, bukan isi di tengahnya, apa ya, yang ada di pinggir-pinggirannya. Ini ya, ini adalah contoh plastida pada cabai. Nah, ada lagi plastida yang lain. Misalnya saja plastida yang ada pada ini, sel tomat. Nah, kalau kalian lihat kan di foto yang kalian kumpulkan seperti ini, ya. Tapi saya cari foto yang sebentar. Ini yang terlihat tomat bukan, ya? Stop share. Bentar, saya mau share yang tomat aja. Oke. Nah, ini adalah plastida tomat. Jadi kalau diperbesar, tomat itu punya ciri khas tertentu. Plastidanya sebagian besar akan berada di tengah dari dinding sel. Jadi kalau teman-teman lihat, nah, di sini ini adalah plastida-plastida dari tomat. Dia sama seperti cabai, jadi dia adalah suatu kromoplastida, tapi plastidanya secara khas akan berkumpul di tengah. Beda dengan cabai tadi. Karena kalau kita lihat ini adalah dinding sel, ya, dari tomat. Nah, kemudian plastidanya ada di sini. Jadi terkonsentrasi di bagian tengah. Itu ya, kalau untuk plastida dari tomat. Ada lagi plastida yang secara khas memang dimiliki oleh wortel. Oke. Wortel ini juga suatu plastida, kromoplastida, tapi dia berbeda dengan yang lain. Kalau yang eh, tomat dan cabai itu plastidanya bulat-bulat bentuknya. Sedangkan kalau untuk wortel ini berbeda. Kalau untuk wortel wortel ini kalau dilihat, oke, ini lebih terlihat jelas. Jadi ada dinding sel, ya.
Kemudian ada plastidanya. Nah, di sini plastida yang pertama, kemudian di sini ada plastida lagi. Ya, plastidanya itu lebih berbentuk seperti jarum, ya. Jadi bentuknya tidak bulat, jadi menjarum. Misalnya ini, ya. Itu adalah ciri khas untuk wortel. Jadi intinya di sini ada suatu dinding sel yang ada plastida-plastidanya. Walaupun di sini kalau kita lihat lagi lebih jelas, ini kalau diperbesar, selain mengandung plastida, wortel ini juga mengandung amilum. Amilumnya juga kelihatan di sini. Ini adalah contoh amilum pada wortel. Nah, amilumnya punya di tengah seperti ini. Ya, jadi bentuknya adalah konsentris. Ya, karena hilusnya atau hilumnya itu ada di bagian tengah. Ini untuk wortel. Atau kalau yang plastida lainnya, itu ada juga plastida dari kentang. Nah, ini adalah plastida dari kentang. Kalau plastida kentang ini, yang teman-teman harus perhatikan adalah posisi dari hilusnya. Jadi kalau misalnya ada di pinggir, berarti kan dia eksosentris. Walaupun di sini memang ada lapisan-lapisannya yang seperti apa ya, menjalar gini ya, berjala. Nah, jarak antara dua ini yang disebutlah sebagai suatu lamela. Ini lamela tengah, ya. Ini lebih kelihatan pada uh, kentang karena bentuk uh, amilumnya itu besar-besar. Nah, memang jelas ya, kelihatan seperti eksosentris dengan lamela-lamela tertentu. Nah, kemudian dinding selnya yang mana? Dinding selnya itu adalah yang di bagian sini. Ya, yang melingkarinya itu adalah suatu dinding sel. Nah, yang putih-putih lainnya ini, yang tidak melingkar, itu adalah suatu sitoplasma. Ya, jadi bagian sel lainnya, cairan selnya. Untuk plastida ada satu lagi, yaitu plastida ubi jalar. Ya, ini adalah plastida untuk ubi jalar. Jadi kalau dilihat dari jauh, ya kan memang tidak terlihat ya. Makanya saya kalau misalnya kalian tunjukkan foto, pasti saya perbesar untuk melihat bagiannya. Taunya dari mana ini ubi jalar? Pertama, kita cari dulu bagian eh, amilumnya. Karena ubi jalar itu punya amilum. Nah, ini kan ada, saya anotasi dulu. Oke, ini ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada ini. Ya, ada banyak amilum-amilumnya yang punya ciri khas. Tengahnya itu ada isi, ya. Jadi hampir seperti ada mata. Nah, ini adalah ciri khas dari amilum yang ada pada ubi jalar. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar, lihat lagi nih fotonya secara jeli. Ini kan lebih kelihatan nih kalau diperbesar. Ya, daripada digambar, teman-teman ada yang kurang jelas ya di gambarnya menggambarkannya. Jadi silakan dipelajari dari laporan akhir yang sudah kalian kumpulkan. Ini saya cari gambar yang paling jelas lah untuk beberapa contoh saja. Jadi itu tadi untuk eh, materi plastida. Oke, selanjutnya kita ke materi berikutnya yaitu zat ergastik. Mungkin kita mulai dulu dari jagung. Nah, kalau untuk jagung, zat ergastik yang dihasilkan adalah suatu pati. Ini adalah butiran-butiran pati yang kelihatan pada jagung.
Nah, kalau misalnya kita mau memberikan penanda atau cara identifikasinya, jadi ini adalah suatu dinding selnya. Kemudian sama seperti jagung dan ubi jalar, dia punya hilus. Hilusnya tuh yang ini. Nih. Kemudian ada lamela. Ini lamelanya yang paling kelihatan di sini. Kalau yang ini di sini, kemudian hilusnya di sini. Nah, kalian juga silakan dicek kembali catatannya. eh, Posisi hilus itu kan berbeda-beda. Ada yang eksosentris, ada yang konsentris. Nah, kalau yang seperti ini itu adalah yang konsentris ya. Karena ada di bagian tengah. Kelihatan nih ada di bagian tengah. Ini di bagian tengah, ini satu dinding sel. Ini juga ada di sini bagian hilusnya. Seperti itu. Itu ya. Jadi, kalau yang seperti ini khas pada eh, jagung, biji jagung. Jadi ini adalah substansi ergastik dari jagung. Jadi kalau dilihat yang ada yang besar, ada yang kecil. Jadi bentuknya tidak beraturan, tapi sebagian besar berbentuk seperti bulat dengan adanya hilus di bagian tengah. Selanjutnya adalah ergastik dari daun mengkudu. Nah, kalau daun mengkudu, ini kan hasilnya seperti ini ya, yang sudah kalian kerjakan. Nah, ada beberapa bagian sel yang kelihatan di sini. Misalnya, kita mulai dari atas. Dari sini, bisa kelihatan ada suatu dinding sel. Ini adalah bentuk dinding selnya, yaitu persegi 5. Kemudian ada warna hijau nih yang banyak, ya. Warna hijau yang banyak ini adalah suatu kloroplastida. Ya, jadi walaupun sudah tidak sempat kalian kerjakan pada saat materi plastida, tapi kalian kerjakan di materi ergastik. Jadi dia punya suatu plastida. Kemudian ada juga substansi ergastiknya adalah eh substansi ergastiknya ada di bagian tengah sini. Ini kalau kalian lihat, ini ada bagian yang seperti menggaris begini. Kemudian ini juga ada ya yang seperti menjarum ini. Nah, ini adalah suatu ergastik yang kita kenal sebagai jenis Rafida. Ya, ini adalah suatu bentuknya yang seperti jarum-jarum. Ya, kalau dilihat lagi di bagian yang lain, misalnya ini. Ini kelihatan juga nih. Kalau kalian perbesar, di sini ada substansi ergastik ya, yang berbentuk seperti jarum, jarum-jarum. Selebihnya yang kalian temukan pada saat mempelajari substansi ergastik ini ada lapisannya, tapi ini di foto saya lihat dari beberapa mahasiswa, saya sampling saja untuk bagian epidermisnya memang kelihatan, jadi yang bagian kuning ini adalah lapisan epidermis. Ini seharusnya adalah jaringan palisadenya ya, jaringan tiang, tapi ini tidak jelas bentuk tiangnya. Tapi tidak apa-apa karena memang yang dipelajari adalah substansi ergastik. Jadi yang harus kalian temukan adalah zat ergastiknya. Kalaupun nanti dapat foto yang seperti ini, ergastiknya mana? Ini. Nih, bentuknya seperti bentuk jarum di tengah. Itu adalah suatu substansi ergastik. Selanjutnya ada satu lagi yang termasuk dalam substansi ergastik adalah biji jarak. Kalau pada biji jarak, substansi ergastiknya adalah suatu aleuron. Ya, substansinya adalah suatu aleuron, suatu protein aleuron. Jadi kalau dilihat ini bentuk selnya lumayan besar ya digambarkannya. Jadi dalam satu dinding sel
Kalau kalian lihat, ini adalah suatu dinding sel. Ya, jadi besar nih dinding selnya nih. Ya, berbentuk persegi. Kemudian dia punya banyak protein aleuron nih. Ini, ini, ini ya. Kemudian yang ini protein aleuronnya agak besar nih. Nah, kalau misalnya yang seperti ini juga nih, protein aleuronnya kan ini agak besar. Dia punya kristaloid dan globoid. Kalau yang dinamakan dengan globoid itu yang berbentuk bulat. Ya, jadi yang bagian tengahnya ini nih. Ini yang bulat atau ini nih. Itu adalah suatu globoid ya. Jadi ini namanya globoid. Tengahnya yang berwarna hitam ini kan agak membentuk seperti kristal ya. Kita sebut sebagai kristaloid. Ya, atau kalau yang di sini, ini yang mana sih Bu? Yang ini nih. Ya, jadi di sini dia punya globoid, globoid, globoid. Di tengahnya ada suatu kristaloid. Jadi kalau untuk gambar seperti ini, itu berarti menandakan suatu zat ergastik yang namanya protein aleuron. Jadi nanti silakan teman-teman dilihat lagi fotonya. Jadi cari tahu ciri khas dari masing-masing. Ini kalau semakin diperbesar malah semakin jelas ya mana yang kristal, yang mana yang globoid. Ini kan protein aleuronnya segini nih. Yang ini adalah suatu globoid, tapi yang ini adalah suatu kristaloid. Oke, selanjutnya kita ke organ aksesoris. Nah, untuk aksesoris ini mungkin kita mulai dari tomat dulu ya. Nah, kalau pada tomat, organ aksesorisnya yang bisa dilihat adalah organ tambahannya. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang pertama, kalian bisa identifikasi di sini adalah bagian plastida, ya, karena dia adalah daun, jadi dia punya kloroplastida. Kemudian dia punya di sini. Jadi di sini ada suatu trikomata, ya. Jadi ada trikoma. Kemudian kalau diturunin sedikit, ini ya, ini yang memanjang-memanjang seperti ini adalah suatu zat ergastik yang memang dimiliki oleh daun tomat yang berbentuk seperti jarum. Nah, silakan kalian kalian cari lagi. Kalau yang berbentuk jarum tuh zat ergastik yang seperti apa sih namanya? Kemudian di sini ada trikomata lagi nih. Ini yang masih utuh ya. Kalau misalnya ada seperti bentuk jarum ya, kemudian ada pembatas di tengahnya yang biasanya ada di permukaan epidermis. Jadi ini adalah epidermis. Kemudian ini adalah jaringan gabusnya ya. Itu adalah suatu trikomata yang non glandular ya. Jadi yang dia tidak berbentuk bulat. Kalau yang glandular itu kalian bisa lihat di tanaman yang lain. Ini adalah ciri khas dari daun tomat. Selanjutnya, kalau pada organ aksesoris lainnya, misalnya saja pada daun iler. Nah, ini adalah organ aksesoris pada daun iler. Daun iler ini, organ aksesorisnya ada trikomata, ya, yang kalian juga bisa lihat. Ini, eh, ya, seperti ini.
Ini adalah suatu trikomata. Kemudian kalau kita turun lagi, nah ini lebih jelas lagi nih. Nih, yang di dalam lingkaran merah ini adalah trikomata dari daun iler. Selebihnya yang warna hijau, jangan lupa dia adalah suatu chloroplastida. Nah, kalau pada daun iler, selain trikomata yang berbentuk non-glandular, dia juga punya trikomata yang glandular. Yang trikomata glandular itu yang seperti ini. Atau ini. Bentar, saya beri anotasi baru. Ini saya hapus dulu. Oke, kalau yang seperti ini kan yang glandular. Kalau yang non-glandular, itu contohnya yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Atau kalau di sini yang di sini. Ya, dia adalah trikomata yang non-glandular. Jadi dia ada seperti lingkaran, kemudian di tengahnya itu kosong, tapi bukanlah suatu stomata. Bukan juga yang seperti protein aleuron, berbeda lagi ya. Ini adalah suatu trikomata yang non-glandular, jadi yang bulat. Selanjutnya adalah daun iler sudah, daun tomat sudah, kita ke daun kumis kucing. Nah, kalau daun kumis kucing ini kalau diperbesar lebih kelihatan ya. Jadi di sini ada suatu trikomata yang non-glandular, yang ini ya. Atau yang ini. Tapi karena ini adalah daun, pasti kelihatan ada stomata. Ini contohnya adalah stomata. Di sini ini ada stomata ya, jadi ada lingkaran, kemudian di tengahnya ada lingkaran lagi. Dia sedang membuka nih. Ya. Jadi kalau pada kumis kucing, bentuk organ aksesorisnya adalah suatu trikomata yang non-glandular. Bentuknya seperti jarum, ya. Kemudian ada pembatas-pembatasnya seperti ini. Contohnya ya seperti yang sudah saya lingkari di sini. Kalau yang lainnya ini ada stomata. Kemudian di sini dia punya palisade nih yang panjang sekali nih, jaringan palisadenya, jaringan tiang dari si daun kumis kucing. Jadi kalau untuk kumis kucing hanya tipe non-glandular, trikomata non-glandular. Selanjutnya daun waru. Nah, untuk daun waru, kemarin itu tidak semua kelas dapat daun waru ya. Sepertinya hanya kelas yang jam kedua dan jam ketiga yang membawa daun waru. Nah, kalau untuk daun waru, bentuk organ tambahannya ini adalah suatu trikomata yang berbentuk bintang. Selain dia punya trikomata, sama seperti yang tadi, yang hijau-hijau ini adalah suatu chloroplastida. Kemudian dia juga punya di sini adalah suatu zat ergastik. Zat ergastiknya adalah aleuron yang globoid. Jadi cuman yang berbentuk bulat. Karena daun, dia pasti punya stomata. Di sini tercapture ada stomata. Ini stomatanya. Ya, jadi kalau untuk daun waru, bentuk trikomatanya adalah yang berbentuk bintang. Selanjutnya adalah yang paling mudah kalian kenali. Sepertinya kemarin pada saat praktikum semuanya dapat. Ini adalah trikomata pada durian. Kalau pada daun durian, trikomatanya ada dua jenis. Yang pertama yang seperti ini. Ini namanya trikomata yang berbentuk sisik. Ya, jadi semua bagiannya ini adalah suatu trikomata.
jadi berbentuk sisik. Selain ada trikomata, sama ya, karena ada hijau, jangan lupa hijau itu apa, plastidanya. Bisa juga satu bentuk yang lainnya, yaitu yang berbentuk bintang, seperti daun waru. Nah, ini adalah contohnya. Ini ada dua, ada yang berbentuk sisik, sama ada yang berbentuk bintang. Ya, ini kelihatan nih, ini bintangnya tapi memang tidak sempurna ya, terpotong. Sisiknya juga sama, tapi untuk daun durian hanya dua jenis ini saja organa aksesorianya, organ tambahannya. Apakah dia berbentuk sisik? Kalau bukan, dia berbentuk bintang. Selanjutnya adalah hubungan antar sel. Jadi kita belajar noktah dan plasmodesmata. Mungkin kita mulai dulu dari kayu pinus. Ya, kayu pinus kan seperti ini. Nah, yang berwarna kuning, ini dan ini, itu adalah suatu sel minyak. Karena kalau misalnya kayu pinus itu kita ekstraksi, dia ada minyak pinus yang nanti akan keluar, yang punya bau yang khas. Mungkin baunya kayak bau pengharum kamar mandi ya, Wipol gitu. Itu kan bau pinus ya. Nah, bau pinus itu dihasilkan dari minyak-minyak ini kalau nanti kita ekstraksi atau kita keluarkan. Kemudian kita mau cari yang namanya noktah. Noktah itu kan adalah celah yang tidak apa ya, dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Nah, dinding sel yang tidak mengalami penebalan itu adalah bagian yang di tengah seperti ini. Jadi kalau diperbesar, nah yang garis-garis seperti ini itu adalah dinding noktah. Ya, ini adalah dinding noktah. Annotate. Oke. Jadi yang seperti ini adalah bagian dari dinding noktah. Kemudian di sini ada noktah yang kita sebut setengah halaman nih. Karena dia ada naik, kemudian di sini ada, di tengahnya kosong. Inilah yang disebut sebagai celah noktah. Ya, jadi yang ini adalah celah. Nah, kemudian dia punya juga di tengah ini yang lebih gelap, kalau dilihat di foto, ini adalah suatu torus. Ya, ini adalah suatu torus yang fungsinya untuk menjaga atau mengikat air, mengatur dari membran yang berpori, jadi supaya air tidak terlalu banyak hilang atau bahkan tidak ada yang melewatinya. Nah, kalau dicari, kita perkecil dulu. Nah, di antara noktah-noktah ini ada suatu sel. Jadi sepanjang ini satu sel. Ini sel yang, bukan gitu, ini lihat di sini ya. Ini adalah suatu sel. Sini juga suatu sel di bawahnya. Nah, kan antar sel ini harus bisa mampu berkomunikasi ya, untuk saling bertukar makanan, kemudian bertukar informasi terkait dengan pertumbuhan, adalah celah yang kalau kita perbesar, itulah yang kita sebut sebagai plasmodesmata. Yang mana sih? Yang ini. Ini kan celah yang bikin dia bisa berkomunikasi dua arah ya. Disebut sebagai plasmodesmata. Kemudian ada apa lagi nih? Kalau pada batang biasanya dia punya trakeda, di mana trakeda itu yang menghubungkan antar sel dengan bagian silem. Nah, trakedanya ini tidak terlalu jelas ya. Hanya ada torus yang banyak ini. Oke, kalaupun kita mau bilang potongan trakeda, yang paling mendekati itu adalah yang ini, yang berada di ujung. Karena seharusnya dia setelah ini, foto berikutnya adalah jaringan trakeda lainnya. Jadi ada lingkaran-lingkaran lagi.
yang membentuk lapisan seperti silem. Atau seperti ini nih. Ini sudah mau masuk ke dalam. Potongannya harus lebih dalam lagi untuk dapat gambaran dari trakeida. Oke, untuk pinus sudah. Selanjutnya adalah dari tempurung kelapa. Kalau pada tempurung kelapa, ini adalah suatu sel batu, ya. Jadi, kalau dilihat, ini adalah satu sel batu. Kemudian, kalau ini, lumennya ini yang lebar. Ya, ini lebar. Yang sempit itu seperti apa? Yang sempit itu yang di sampingnya. Ini kan ada satu sel batu, kemudian di sini ada lumennya yang cuma segaris. Nah, ini yang sempit. Di sel di luarnya itu namanya sel batu. Jadi setiap selnya itu adalah suatu sel batu. Nah, kemudian noktahnya itu di mana? Noktahnya itu adalah yang di sini. Ini kebetulan noktahnya ini adalah noktah yang saling berdempetan ya. Nah, seperti itu. Yang seperti kalian juga lihat di dalam modul ya. Kemudian kalau yang lainnya itu noktah, ya yang tadi itu noktah bercabang ya ini ya, yang sudah digambar. Kalau yang sederhana, sebentar. Kayaknya yang sederhana, oke. Ini ya, contoh noktah yang sederhana. Ini kalau dilihat, ini kan dia ke sini, terus baru ada ke sini lagi, sini, ya. Kemudian ini ada segini, terus baru ini. Nah, kalau yang lebar-lebar seperti ini, itu disebut sebagai noktah yang sederhana. Kemudian kalau ada jarak di sini, inilah yang disebut sebagai celah noktah. Nah, kalau yang antar selnya gimana? Nah, ini kan satu sel nih. Kemudian ini sel yang lain. Kan ada yang mengalami penebalan, ada yang tidak mengalami penebalan. Yang tidak mengalami penebalan inilah yang disebut sebagai plasmodesmata. Jadi sudah ketemu semua ya. Atau kalau yang ini juga. Ini kan satu sel, ini satu sel yang berbeda. Nah, mereka tidak mengalami penebalan di sini. Jadi ini adalah suatu plasmodesmata dari sel tersebut. Selanjutnya adalah asam jawa. Nah, ini untuk asam jawa. Nah, kalau untuk asam jawa, kalau kita lihat bentuk selnya itu lebih tersusun dengan baik. Jadi kalau misalnya ini ada satu sel, ya, kemudian di sini ada satu sel lagi, sini ada sel kecil, ini baru sel yang besar, terus baru ada sel lagi gitu ya. Kemudian di setiap selnya ini kan ada yang seperti membunga gini ya, bunga mengarah ke dalam. Nah, yang bunga-bunga ini yang kita sebut sebagai dinding noktah. Nah, kemudian kalau antara dinding itu kan tetap ada jarak ya. Saya cari gambar lain lagi. Oke, ini. Ini ya, segini. Ini kan ada celah nih. Nah, inilah yang disebut sebagai pit cavity atau celah noktah. Nah, kemudian antar sel itu sama seperti tadi, harus ada plasmodesmata yang membantu sel itu supaya dapat saling berkomunikasi. Kita cari yang kita perbesar dulu.
Oke, kalau yang seperti ini kan satu sel. Nah, di sini dia mengalami penebalan, di sini kan dia tidak terlalu tebal. Jadi antara sel yang ini dengan sel yang ini berkomunikasi melalui celah yang ini, yang disebut sebagai plasmodesmata. Udah, dapat tuh yang penting-penting. Jadi khas ya. Semoga kalian bisa mengidentifikasinya, jangan sampai ketuker. Oke, selanjutnya adalah tentang stomata. Mungkin kalau stomata sedikit dikasih materinya dulu ya, karena sepertinya ini yang belum kalian dapatkan waktu di kelas. Jadi saya berikan materinya sedikit, sudah ada di PowerPoint juga yang saya masukkan ke dalam Leads. Jadi pertama ada beberapa tipe daun berdasarkan struktur anatomi. Jadi ada yang disebut bifasial, kemudian isobilateral, bilateral, dan unifasial. Kalau yang namanya bifasial berarti dia punya jaringan tiang atau palisadenya itu hanya pada satu sisi daun. Misalnya bisa pada bagian atas atau pada bagian bawahnya saja. Kemudian kalau disebut isolateral, dia punya jaringan tiangnya di kedua sisi, baik itu yang kena matahari maupun yang tidak kena matahari. Jadi depan belakang dua-duanya punya jaringan tiang. Sedangkan kalau unifasial, dia biasanya tidak bisa dibedakan antara jaringan tiang dengan jaringan sponnya. Jadi hampir semuanya sama, makanya dia dikatakan sebagai unifasial. Nah, kalau keberadaannya ada yang dinamakan amfistomatik kalau berada pada kedua permukaan daun, baik yang kena matahari maupun yang tidak. Kalau epistomatik, stomatanya hanya ada di bagian atas, artinya yang ketemu sama matahari aja. Jadi kalau kemarin kita pakai bagian bawah, dia tidak terlihat ada stomata. Kemudian yang ketiga adalah hipostomatik, artinya stomatanya ada di permukaan tapi yang tidak kena matahari atau yang berada pada lapisan bawahnya. Kemudian kalau letaknya berbeda-beda, ada yang dikenal sebagai stomata paneropor. Jadi stomatanya sejajar dengan sel epidermis. Contohnya nanti pada jagung, itu adalah paneropor. Sedangkan kalau kriptopor, stomata terletak lebih rendah dibandingkan dengan sel epidermis. Jadi agak turun ke bawah ya, tidak langsung di lapisan epidermis. Nah, ini adalah beberapa jenis stomata yang sudah disesuaikan dengan yang kalian amati. Pertama, ada yang namanya anomositik. Kalau anomositik artinya ada sel penutup yang dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak berbeda ukuran dan biasanya jaraknya itu sama. Ya, kalau digambar ini gambar yang pertama ini kan sama ya. Jadi kalau yang namanya sel penutupnya ini sel pelindung, yang di tengahnya ini kan sel penutup. Ini ada pelindung, ini ada penutup. Kemudian inilah yang disebut sebagai sel tetangga. Jadi sel tetangganya itu punya ukuran yang sama. Maka dia dikatakanlah sebagai stomata yang anomositik. Ini pada tanaman dikotil. Kemudian kalau anisositik, dia adalah sel stomata yang sel penutupnya dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga dan besarnya tidak sama. Jadi kalau ini adalah stomatanya, ini adalah sel pelindung, di sini ada sel penutupnya. Sel penutupnya ini hanya dikelilingi oleh 3 sel tetangga. Ini yang pertama, ya. Kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Dia cuma punya 3 sel tetangga. Kemudian ada juga yang dikenal sebagai parasitik. Kalau parasitik, sel penutupnya ini dikelilingi oleh 1 sel tetangga atau lebih yang sejajar dengan bentuk stomatanya. Ini kan bentuk stomata seperti ini. Kemudian ada sel tetangga yang sama nih. Ini juga sama.
seperti ini, kemudian ada sel tetangganya, ya. Itu dikenal sebagai yang parasitik. Kalau dia sitik, dia tidak sama, jadi tidak sejajar ya. Dia stomatanya ini ada dua sel tetangga, ini yang pertama, ini yang kedua, tapi ukurannya tidak sama dan tidak sejajar dengan stomata. Itu untuk yang jenis diasitik. Kalau pada monokotil itu ada dua jenis, jadi ada yang namanya gramineus. Gramineus ini tipe stomata yang berbentuk sempit, ya. Jadi dia lebih sel penjaganya itu lebih besar dibandingkan dengan sel tetangganya, dan dia juga sejajar. Ya, ini untuk yang gramineus. Satunya adalah yang tetrasitik. Ingat, kalau tetra itu artinya 4. Ya, jadi ada stomata yang punya 4 sel tetangga. 1, 2, 3, 4. Baik pada dikotil ataupun monokotil, sel tetangga ini bisa kelihatan. Mungkin itu untuk sepintas. Selanjutnya adalah hasil yang sudah kalian dapat. Yang pertama ada 4 sampel ya, berarti ya yang kemarin yang tidak ada itu adalah daun beluntas ya, yang tidak ketemu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah dari sini deh, daun kumis kucing. Nah, kalau pada daun kumis kucing, kita perbesar, kita cari stomatanya. Nah, ternyata stomatanya ada di sini nih. Ada di bagian atas, jadi pada bagian epidermis. Oke, tadi kalau yang cuma di bagian epidermis, berarti tipenya adalah yang mana nih? Ya, silakan. Saya udah kasih materinya. Jadi pertama, dia stomatanya ada pada bagian epidermis. Ini bisa dilihat, ini adalah jaringan-jaringan stomata. Ini juga ada stomata. Nah, yang harus diputuskan adalah apa sih tipe stomatanya? Nah, tipe stomatanya ini adalah tipe yang sebentar. Kalau untuk aduh, daun kumis kucing itu adalah yang tipe diasitik. Kita perbesar lagi pada bagian gambarnya. Kumis kucing. Nih ya, dia adalah tipe yang diasitik. Karena kalau dilihat, ini adalah stomatanya, penjaganya. Kemudian ini ada pelindungnya. Nah, kemudian dia punya dua buah sel tetangga. Ini sel tetangganya yang pertama, ya. Kemudian ada di sini satu lagi sel tetangganya, ya, yang nanti terhubung dengan stomata yang ini. Nih, kan ada stomata nih. Lalu kita perkecil. Oke, kita perkecil, kita tandai. Ya, ini adalah sel stomatanya kan? Nih, ya. Kemudian dia tipenya adalah yang diasitik. Jadi di sini, kemudian ada di sini.
kan? Baru ada sel stomata lainnya di sini. Jadi sel tetangganya itu tidak sejajar dan cuma ada 2. Selanjutnya adalah selanjutnya selanjutnya jambu. Nah, ini sebentar fotonya yang ini ya. Kalau untuk jambu, tipe stomatanya itu tipe stomatanya adalah stomata yang bentuknya parasitik. Artinya bentuk sel tetangganya itu sama dengan bentuk stomatanya. Kan ini kelihatan nih, ini adalah suatu stomata, kan? Nih sel tetangganya kan searah nih, begini sama yang ini. Atau kita perkecil. Coba kalau kita perkecil lebih kelihatan nggak nih? Oke, ini adalah suatu stomata, kan? Kemudian di sini ada stomata yang lain. Sel tetangganya yang mana? Sel tetangganya yang ini. Kemudian di sini juga ada yang dia sejajar antara sel tetangga dengan stomatanya, sehingga dia dikategorikan sebagai stomata yang parasitik. Kemudian mungkin ini yang tidak semua kemarin berhasil bawa ya sampelnya, tapi ada yang membawa, jadi saya masukkan. Ini adalah untuk jagung, ya. Kalau untuk jagung, dia termasuk pada kategori stomata gramineus. Kelihatannya di mana? Nih, kalau kita lihat, jadi pertama dari jaringan sempurnanya dulu seluruhnya. Ini kan seperti ini, baru kemudian kita perbesar pada bagian epidermis yang di bagian bawah. Setelah kita perbesar akan kelihatan nih, ini ada beberapa stomata. Ini stomata, ini gramineus nih, kan? Kemudian di sini ada sel tetangganya. Ini celah stomata. Ini ya, lebih jelas. Ini juga ada stomata. Ini ada sel tetangga. Ini ada stomata. Ini ada sel tetangga. Nah, dia dikategorikan sebagai stomata tipe gramineus. Seperti itu. Kemudian jambu sudah, jambu biji sudah, jagung sudah, kumis kucing sudah. Terakhir ya, terakhir itu adalah yang daun bungur. Kita cari stomatanya dulu. Oke, ketemu. Nah, bagian stomatanya adalah yang di daerah sini. Ini stomata. Ini adalah lapisan-lapisan stomata. Nah, stomatanya kalau untuk daun bungur, dia adalah tipe yang anomositik. Kenapa? Karena dia punya sel tetangga yang ukurannya sama besar yang mengelilingi stomata tersebut. Oke, sampai sini sepertinya semuanya sudah jelas ya. Selamat belajar.
itu untuk klarifikasinya. Silakan sisanya kalian pelajari yang ada di modul. Saya tutup, terima kasih.